Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiam semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah seru, unik, dan menarik lagi nih. Kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ibu mertua setengah baya penjual jamu tradisional yang mana khasiat jamu racikan ibu-ibu sangat ampuh. Seampuh apa tuh mak jamu racikannya? Ampuh banget anunya gitulah pokoknya. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Meskipun istriku lagi kurang fit di rumah, aku tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke rumah mama mertuaku. Sesampainya, di sana terlihat rumah kosong. Aku menunggu mama hingga beberapa menit. Sebelum melanjutkan kisah keluargaku, terlebih dahulu perkenalkan namaku Ilham. Tentunya ini nama samaran. Keluarga istriku terdiri dari ibunya yang tak lain adalah mertuaku. Nama beliau adalah Hani. Nama samaran juga tentunya. Nah, umurnya baru 48 tahun. Ya hampir setengah abad alias setengah baya, tapi beliau masih terlihat awet muda. Ibu mertuaku yang merupakan peracik jamu ini adalah istri ketiga dari camat di kampungnya. Dan dari pernikahannya menghasilkan 3 anak. Anak pertama Rina, dia berusia 24 tahun, bekerja pada salah satu toko swalayan di kota Bandung. Anak kedua adalah Ida yang menjadi istriku. Dia usianya 22 tahun, seorang karyawati di perusahaan swasta. Dan ketiga adalah Noni, masih berusia 20 tahun, baru lulus SMU, dan masih belum bekerja. Tentunya, semua nama merupakan nama samaran ya guys. Ketiga wanita inilah yang pernah menjadi teman kolaborasiku. Mertuaku yang biasa aku panggil mama ini pindah ke kota Bandung setelah suaminya meninggal dan tinggal di rumah anak dari istri pertama suaminya. Sebenarnya suaminya memiliki cukup banyak harta, tetapi karena mertuaku nikah siri, jadi dia tidak mendapatkan harta warisan apapun selain perhiasan-perhiasan dari almarhum suaminya tersebut. Karena ada perselisihan, makanya mertuaku dan ketiga anaknya tersebut pindah dari rumah itu dan memulai usaha menjadi penjual jamu tradisional untuk menafkahi ketiga anaknya. Namun, karena sekarang ini dia merasa sudah tidak mempunyai tanggungan apa-apa lagi dan juga telah mempunyai rumah di pinggiran kota Bandung, dia sudah berhenti dari kegiatannya itu. Aku dan istri setiap akhir bulan memang selalu menyempatkan diri ke rumah mertuaku, sekaligus membawa uang ala kadarnya hanya sekedar untuk menambah biaya hidup sehari-hari. Namun, pada hari itu, Sabtu, entah kenapa istriku agak sakit dan menyuruhku pergi sendiri saja. Kubawa motorku ke arah selatan kota Bandung, hingga 1 jam kemudian, aku sampai di rumah yang sederhana, tapi kokoh itu. Rumah itu sepi, namun pintunya terbuka lebar-lebar. Seperti biasanya, aku istirahat di ruang balai bambu yang ada di ruang tamu untuk melepas lelah. Tak lama kemudian, mertuaku datang. Nak Ilham, sudah lama nak? Sapa ibu mertuaku. Dia menyapaku memang kesannya basa-basi, tetapi sebenarnya tidak. Enggak, barusan kok. Jawabku menjawab sapaannya. Mana Ida? Tanya beliau. Lagi sakit mah, katanya demam tuh. Aku suruh istirahat saja. Jawabku. Oh, wah, jangan tanda-tanda mau punya anak tuh. Ujar mertuaku sangat senang sekali. Memang beliau ini sangat-sangat mendambakan cucu dari pernikahan kami. Mudah-mudahan mah, sahutku. Ya sudah makan belum tadi? Mama punya sayur asem sama ikan asin pakai sambal terasi, kamu mau nggak? Mama mertuaku menawariku makan. Iya, aku mau banget tuh. Aku pun segera bergegas ke ruang makan dan melihat hidangan yang ditawarkannya. Itu masih belum ada yang makan sama sekali. Lalu, sambil makan kami mengobrol lagi. Noni kemana, Ma? Tanyaku. Katanya
staycation sama temen-temennya keluar kota. Kemarin sore berangkatnya. Jawab Mama Hani. Oh, jawabku singkat. Memang mama mertuaku ini hanya tinggal berdua saja dengan Noni, karena Rina lebih memilih ngekos di dekat tempatnya bekerja. Kami berdua pun mengobrol tentang macam-macam, sampai obrolan yang memancing mama. Kira-kira begini. Kamu ini sudah hampir 2 tahun kok belum punya anak juga, ucap beliau. Ya nggak tahu tuh Ma, sahutku. Apa kamunya yang nggak bisa? Kalau nggak bisa, sini Mama ajarin, ujar Mama Hani. Ajarin apa, Ma? Sahutku agak kaget. Mama buatin jamu, biar cepat punya anak, sahut beliau lagi. Bisa aja Mama nih, sahutku. Lalu, obrolan sensitif itu memang sengaja ku pancing dan kuarahkan ke masalah yang lebih serius. Ma, saya boleh nanya nggak? Ujarku. Apa? Sahut Mama Hani. Dulu Pak sering dibuatin jamu nggak? Tanyaku. Ya kalau lagi sakit aja, jawab beliau. Untuk yang lain? Tanyaku lagi. Yang lain tuh apa? Tanya Mama Hani balik. Jamu supaya kuat misalnya. Tanyaku sambil mulai memancing. Hahaha, kamu ini ada-ada saja. Nggak usah minum jamu juga, mertua lakimu itu sudah kuat kok. Malah sebelum meninggal, dia minta lagi 1. Jelas Mama Hani, ibu mertuaku. Jadi, nggak pernah sama sekali, Mah. Tanyaku penasaran. Pernah sih sekali-kali, itu juga dia yang minta. Jawab beliau. Terus mamanya gimana? Sahutku. Ya tak buatin lah. Hahaha. Kamu kok tanya-tanya itu sih? Ujar Mama Hani. Terus sekarang ini, Mama kalau lagi ingat gimana? Tanyaku lagi, namun paras Mama sedikit memerah, tetapi dijawabnya juga. Ya banyak-banyakin aja kerjaannya sekarang. Misal masak, nyuci piring, nyapu pekarangan, ntar juga lupa, terus sesudah itu capek. Ya tidur. Jelas Mama Hani seperti mengelak beralasan. Jawabku. Kamu ini nanyanya gitu, ada-ada aja, ujar Mama Hani. Hehehe, ujarku. Sudah sore nih, sana mandi, ucap Mama Hani tiba-tiba, karena memang sudah sore. Iya, Ma, jawabku singkat dan bersiap-siap untuk mandi. Sementara aku mandi, kurasakan sahabat kreatifku sudah bangun sambil mandi dan digidau awok-awok kerja mandiri diiringi dengan menginspirasikan mama mertuaku. Mertuaku ini masih lumayan cantik. Maklum dulu, mama mertuaku kembang desa walau sudah memiliki anak 3. Dan menurut istriku, dia rajin merawat kebersihan dan disertai dengan minum jamu rutin. Posturnya masih ramping dan sintal, walaupun sudah usia segitu. Semua itu karena ramuan dari luar disertai jamu-jamuan. Satu hal lagi, dia ini tidak suka koleksi daster atau baju seperti orang pada umumnya. Pakaian sehari-harinya adalah baju kebaya ala orang Sunda dulu. Selagi aku mandi, Mama Hani, ibu mertuaku berkata dari luar begini. Dik Ilham, nanti kalau sudah selesai airnya diisi lagi ya, ujar Mama Hani mengingatkanku. Iya Ma, sahutku. Setelah mandi, ku pompa air di luar kamar mandi, sementara itu mertuaku mencuci piring di bawah pancuran pompa. Ember yang telah terisi lalu ku bawa ke kamar mandi untuk diisikan ke bak. Begitu seterusnya hingga penuh. Nah, sambil memompa aku, perhatikan mama mertuaku hingga membuat Paijo terbangkitkan pagi bersama matahari. Hingga tak sadar, sehingga mama mertuaku pun tertawa. Wah, semalam belum dikasih makan ya? Begitu sindir mertuaku. Iya nih, Ma, sahutku sedikit malu-malu. Kenapa sih kamu cuma lihat nenek-nenek aja langsung begitu? Tanya Mama Hani. Abis Mama masih cantik sih, jawabku asal saja. Hus, apanya yang cantik? Mama udah tua gini kok, udah nenek-nenek, luonggar semua, ujarnya. Masih cantik kok, Ma. Mama saja yang pesimis, sahutku meyakinkan. Pintar merayu kamu ya. Emang masih mau sama Mama? Sahut beliau tiba-tiba. Ya maulah, Ma. Kalau dikasih, jawabku memberanikan diri.
Entah setan apa yang merasukiku hingga aku berani bicara seperti itu. Dan anehnya, tanpa canggung juga, Mama malah memberi lampu hijau kepadaku. Tanpa lama-lama, aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas dengan mama mertuaku itu. Mama Hani yang meskipun sudah berumur tapi masih jos, beliau yang aku kagumi dan mumpung istriku juga lagi di rumah. "Sudah nak airnya," ujar Mama Hani. Tapi aku tidak menghiraukan mama mertuaku. Tapi malah dengan santainya aku berjalan. "Sudah nak, mama mau mandi dulu," ucap beliau lagi. "Bener mau mandi? Apa mau mandi?" sahutku. "Bener mama mau mandi," ujar beliau lagi. "Nanti lagi ya," ujarku membiarkan Mama Hani untuk pergi mandi. Mertuaku tidak menjawab, hanya berlalu ke kamar mandi. "Aku tunggu loh, Ma," ucapku bersemangat. Hingga beberapa menit kemudian, mertuaku sudah datang. Dan setelah mertuaku datang, tanpa menunggu lama, langsung melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi. Pasti teman-teman pada tahulah kelanjutannya itunya, anunya apanya gitu loh. Setelah selesai mama mertuaku memujiku. "Cara kerja kamu sangat hebat, Nak Ilham, padahal belum mama racikin jamu nih." "Gimana? Nanti kalau mama racikin resep rahasia mama, pasti Pak Ijo jadi semakin semangat kerjanya," ujar beliau senang. "Iya dong Ma, tapi boleh tuh Ma jamunya. Aku mau biar bisa bahagiakan mama sepenuhnya dan sempurna itu," sahutku. "Jangan panggil mama lagi," pinta Mama Hani. "Terus aku panggil siapa dong?" tanyaku. "Hani aja," sahut beliau. "Iya Han," ujarku semangat meskipun masih sedikit canggung karena beliau memang ibu mertuaku dan aku sudah kebiasaan manggil mama. Gimana enak enggak?" tanya Mama Hani padaku. "Enak tenan loh Ma, suka aku," jawabku. Mertuaku langsung kecapekan dan terpejam lalu tertidur karena pekerjaan berat itu dan aku juga merasa mengantuk sekali. Mungkin karena aku belum dikasih jamu racikan Mama Hani hingga aku juga tertidur. Tak terasa kami tertidur hingga aku terbangun dan mertuaku masih tidur juga. Tapi tiba-tiba, Hehehehe, gimana kamu seneng gak?" ucap suara Mama Hani sedikit mengejutkanku. "Iya Ma, Han, aku seneng banget. Aku sudah ingin kerja kreatif begini sama kamu sejak lama. Tapi bingung gak tahu harus gimana memulainya dan takut kamunya marah," ucapku jujur. Aku udah gak sabar kita kerja sama lagi Nak Ilham," ucap mertuaku dengan hanya tersenyum manis. "Ya, kan sekarang sudah," kataku. "Tapi Nak, aku masih penasaran loh, kamu belum ngerasain jamu spesial racikan aku," begitu katanya. Lalu, beliau izin ke dapur sebentar untuk meracik jamu spesial racikan rahasianya. Tak berselang lama, Mama Hani kembali lagi dengan membawa jamu spesial yang kemudian dikasihkan ke aku. Dan aku pun menghabiskan jamu tradisional penuh khasiat racikan ibu mertuaku tersebut. Sepertinya mama mertuaku ini tahu banget bagaimana cara kerja dan teori yang berlaku untuk menyemangati Pak Ijo, sahabat kreatifku. Agar siap kerja keras dan semangat untuk berkreasi semakin kreatif dalam kreativitas tanpa batas. Tak terasa, waktu berlalu sampai sudah mau hampir subuh. Tak kuhitung, mungkin sepertinya sudah berlalu 8 kali. Entah sudah berapa kali kami mengerjakan pekerjaan penuh kreativitas dan merupakan hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi bagi keluarga kami sendiri. Sejak malam itu, aku pun menjadi langganan jamu racikan Mama Hani, meskipun Mama Hani sendiri sudah tidak berjualan jamu lagi. Hehehe. Tentunya, jamu-jamu racikan Mama Hani dibuatkan spesial hanya untuk aku yang sudah seperti pelanggan VIP langganan beliau. Semua kerja sama aku dan Mama Hani, ibu mertuaku pun berlanjut sampai aku dan Ida istriku berhasil memberikan beliau cucu. Berkat racikan jamu tradisional Mama Hani, sekarang ini mertuaku sudah mempunyai cucu dan lebih menjaga jarak denganku. Dia merasa hal yang sudah terjadi
itu adalah musibah dan tidak sepantasnya terjadi atau teringat kembali. Dan jika aku bicara soal hal itu, dia nampaknya agak marah dan tidak suka. Aku tentunya agak merasa sedih, tapi sisi baik dan positifnya adalah dia telah menjadi nenek yang sangat baik bagi anakku. Sampai saat ini, detik ini pun yang tahu rahasia itu cuman aku dan mama mertuaku, dan aku sangat mencintai mama mertuaku seperti aku mencintai istriku sendiri. Tamat. Begitulah pengalaman menarik aku dan ibu mertuaku yang merupakan seorang penjual jamu tradisional. Setiap manusia pasti pernah tergelincir, namun kesalahan terbesar bukanlah pada tindakan itu sendiri, melainkan pada sikap kita setelahnya. Perselingkuhan yang terjadi antara seorang menantu dan ibu mertuanya adalah contoh betapa rapuhnya ikatan yang harusnya dipenuhi dengan kasih sayang dan saling menghormati. Namun dengan berakhirnya perselingkuhan tersebut dan penyesalan yang tulus dari kedua belah pihak, kita belajar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan ada niat yang ikhlas untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Menyesal bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengubah hidup menjadi lebih baik. Taubat sejati adalah langkah pertama menuju pemulihan hubungan yang rusak, dan sejatinya setiap manusia berhak diberi kesempatan kedua untuk memulai kembali dengan penuh ketulusan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati dan menghormati batas-batas yang ada dalam setiap hubungan apapun bentuknya. Mungkin jalan menuju pemulihan itu tidak mudah, tetapi dengan tekad, kesabaran, dan niat yang tulus, semuanya bisa diperbaiki. Marilah kita semua berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, belajar dari kesalahan, dan menjadikan taubat sebagai jalan untuk menuju kedamaian batin. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.